Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ersmar Linda dengan NIM 6670230115. Saya dari kelas 4D dan di sini saya ditugaskan membuat video ujian akhir semester dari hasil praktikum makalah saya dari MK Lembaga Perwakilan yang berjudul Efektivitas Representasi Substantif DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Studi Literatur Teori Michel Mazzei. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Mazzei menekankan bahwa penting banget seorang wakil rakyat itu punya kemampuan untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan para konstituennya dalam proses penyusunan kebijakan publik. Nah, ia juga meng-highlight bahwa pentingnya menjaga hubungan yang berkelanjutan antara anggota legislatif dan juga dengan masyarakat yang mereka wakili. Tapi di Indonesia banyak banget ditunjukkan. Nah, di sini salah satunya studi yang dilakukan oleh Subekti dan juga Trianto, di mana hubungan antara wakil rakyat dengan konstituen itu sangat lemah karena banyak anggota legislatif yang cenderung punya sikap elitis dan gak punya ikatan yang kuat dengan daerah pemilihannya. Karena hal ini nyebabin aspirasi masyarakat di tingkat lokal itu sangatlah susah untuk diwakilkan, sehingga sulit sekali untuk naik ke tingkat nasional. Nah, berdasarkan masalah yang udah diidentifikasi, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Yang pertama, itu adalah seperti apa sebenarnya hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat yang mereka wakili, kalau dilihat dari sudut pandang antara agen dan prinsipal dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Lalu, yang kedua, sejauh mana sih anggota DPRD itu benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas membuat aturan, khususnya yaitu untuk menyusun dan mengumpulkan peraturan daerah. Lalu yang ketiga, seberapa efektif sih anggota DPRD itu menjalankan perannya sebagai wakil rakyat kalau dilihat dari teori representatif politik oleh Michel Mazzei. Dan yang terakhir, keempat, ada apakah teori representatif Michel Mazzei itu cocok dan relevan digunakan untuk melakukan praktek perwakilan politik yang terjadi di lembaga DPRD di Indonesia. Nah, di penelitian ini, saya ingin mendalami lebih dalam soal hubungan antara anggota dewan dengan masyarakat yang mereka wakili, khususnya dalam hal bagaimana itu bisa berjalan baik atau tidak. Nah, fokus utamanya itu ada 3. Yang pertama, itu melihat bagaimana hubungan antara anggota dewan dan masyarakat bisa dijelaskan dalam teori agen dan prinsipal, yaitu soal siapa yang mewakili dan siapa yang diwakili. Yang kedua, menilai seberapa efektif anggota dewan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dengan kerangka pemikiran dari Michel Mazzei. Dan yang terakhir, itu ada mengecek apakah bagaimana representasi politik dari Michel Mazzei itu bisa diterapkan di politik Indonesia. Nah, di penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk pengembangan teori maupun untuk praktik di dunia nyata, terutama soal hubungan antara anggota dewan dan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, itu ada manfaat secara teori. Nah, penelitian ini bisa menambah pengetahuan di bidang teori representasi politik, terutama dalam melihat apakah teori Michel Mazzei ini cocok dipakai di situasi politik di Indonesia. Yang kedua, itu ada kita bisa melihat POV atau pandangan baru soal hubungan wakil rakyat dan masyarakat, serta mendalami dan memahami anggota dewan dan rakyat. Yang kedua, itu ada manfaat secara praktik. Jadi bisa direkomendasikan buat para anggota dewan dan lembaga legislatif untuk lebih dekat dan peka terhadap aspirasi masyarakat dalam membuat kebijakan. Yang kedua, itu bisa membantu pemerintah gimana caranya buat nyari aturan dan proses pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Yang ketiga, penelitian ini bisa jadi referensi untuk membuat kebijakan agar sistem perwakilan politik di Indonesia itu bisa lebih efektif dan bisa benar-benar berpihak kepada rakyat. Oke, di sini Michel Mazzei 1993 membagi jenis-jenis representasi politik menjadi 3 bentuk utama, yang dimana 3 bentuk itu menjadi saling melengkapi. Nah, yang pertama itu ada representasi simbolik, lalu yang kedua ada deskriptif, dan yang ketiga yaitu ada substantif. Nah, representasi simbolik itu terjadi pada saat masyarakat merasa diwakili oleh rakyat karena adanya kesamaan identitas atau kesamaan simbol tertentu, misalnya seperti agama, suku, ras, atau partai politik, yang dimana hal itu tuh bisa dianggap bisa mewakili siapa mereka. Lalu yang kedua ada representatif deskriptif, dimana lebih ke soal kesamaan karakteristik antara wakil rakyat dan juga warga, seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, atau kondisi sosial ekonomi ya. Jadi di sini tuh melihat secara cover atau latar belakang, wakil rakyat bisa dianggap mirip dengan rakyatnya yang diwakilinya. Jadi ada kemiripan. Nah, menurut Mazzei, representatif substantif itu adalah yang paling penting di sini. Dimana ketika ini terjadi, kalau wakil rakyat itu benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, dimana kepentingan itu lewat kebijakan dan juga undang-undang
yang undang-undang atau kebijakannya itu berpihak ke rakyat, supaya para anggota dewan itu bisa aktif menyuarakan isu-isu penting, dan juga di mana anggota dewan itu bisa terbuka dan merespon atau responsif terhadap konstituen. Tapi sayangnya di Indonesia itu hubungan seperti ini tuh belum bisa berjalan maksimal, di mana DPRD-nya itu masih belum kuat untuk ngusulin perda atau peraturan daerah itu berdasarkan aspirasi masyarakat atau yang dirasakan oleh masyarakat, karena masih bergantung sama usulan dari eksekutif atau kepala daerah. Nah, kalau di tingkat daerah, peran ini tuh dipegang sama DPRD. Jadi lebih pasnya DPRD itu jadi jembatan utama antara rakyat dan pemerintah daerah, terutama dalam proses pembuatan kebijakan lewat perda atau peraturan daerah. Tapi kenyataannya DPRD itu belum bisa maksimal untuk menjalankan fungsi itu. Buktinya, usulan perda dari DPRD itu masih sangat sedikit, atau kebanyakan usulan perda itu justru datangnya dari kepala daerah. Hal ini nunjukin kalau posisi kepala daerah itu lebih dominan dalam proses legislasi, sehingga DPRD itu masih kelihatan kurang mandiri atau independen sebagai wakil rakyat. Di sini menurut Nurdin 2020. Nah, secara teori hubungan antara DPRD dan kepala daerah itu harus saling mengawasi dan seimbang atau disebut sebagai check and balance. Tapi pada kenyataannya itu beda jauh. DPRD itu masih sangat lemah atau masih sering lemah banget dibanding kepala daerah. Nah, kemampuan DPRD itu terbatas. Nah, juga kurangnya praktik politik transaksional di banyak daerah. Akibatnya adalah DPRD itu menyusun kebijakan dan juga merancang pembangunan daerah itu jadi kurang terasa. Nah, ketidakseimbangan ini tuh bisa lama-lama melemahkan DPRD sebagai wakil rakyat dan juga aspirasi masyarakat yang tidak bisa disampaikan dengan baik. Nah, di sini saya mengutip dari Yamin 2020. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Basodarul Aksan 2024 yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat seberapa efektif kegiatan reses anggota DPRD Sulawesi Barat dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dari hasil penelitiannya, yaitu ada kendala besar dalam menindaklanjuti aspirasi warga, terutama karena keterbatasan sumber daya dan juga teknologi yang dimiliki. Nah, kalau dibandingkan dengan makalah saya, perbedaan utamanya itu ada di pendekatan dan fokusnya. Andi Baso lebih menyoroti komunikasi langsung antar anggota dewan dan juga masyarakat lewat kegiatan reses, sementara saya banyak membahas fungsi legislasi DPRD dengan memakai teori representatif politik sebagai kerangka pikir. Tapi ada kesamaannya, yaitu sama-sama mengangkat persoalan lemahnya peran DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Nah, perbedaannya yaitu Andi Baso lebih fokus ke interaksi langsung di lapangan, sedangkan saya membahas bagaimana DPRD itu seharusnya bekerja secara konseptual dalam membuat peraturan yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Selanjutnya ada Nurul Asnawiyah dan Titin Purwaningsi 2020, analisis representatif substantif anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014 sampai 2019. Nah, di sini mengkaji representatif substantif anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan 2014 sampai 2019 itu fokusnya untuk melihat bagaimana wakil rakyat itu bisa menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan dalam konteks keberpihakan pada isu-isu perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, serta kuesioner terhadap 80 responden dari daerah pemilihan. Nah, sedangkan makalah saya bersifat literatur dan lebih konseptual, menggunakan teori representatif Michel Mazzei untuk menelaah efektivitas DPRD secara umum tanpa memandang jenis kelamin anggota legislatif, dan juga menekankan hubungan antara wakil dan konstituen atau constituency relations, serta dominasi kepala daerah dalam proses legislasi sebagai faktor penghambat fungsi substantif DPRD. Nah, selanjutnya itu ada penelitian terdahulu dari Yayu Windari 2024, tinjauan hukum pada DPRD Kota Malang dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran di Kelurahan Tanjung Rejo. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Yayu Windari dan kawan-kawan untuk mengkaji bagaimana DPRD Kota Malang itu menyerap aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok mekanisme pikiran di Kelurahan Tanjung Rejo dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini nekenin pentingnya peran DPRD sebagai jembatan untuk kebutuhan masyarakat dalam kebijakan daerah melalui kegiatan reses dan juga musyawarah. Nah, penelitian ini menggunakan kerangka hukum responsif yang nekenin partisipasi masyarakat dan keadilan substantif sebagai dasar pembentukan kebijakan publik. Yang kesamaan dengan makalah saya, yaitu sama-sama menyoroti lemahnya peran DPRD dalam menyuarakan kepentingan masyarakat secara substantif. Tapi ada perbedaannya, yaitu pada pendekatan penelitian Yayu 2024 itu menggunakan pendekatan hukum dan studi lapangan atau reses dan pokir, sedangkan makalah saya itu bersifat teoritis dan reflektif menggunakan teori representatif politik. Nah, masuk ke pembahasan, DPRD sebagai salah satu lembaga legislatif di tingkat daerah punya tugas dan wewenang penting. Bersama kepala daerah, DPRD bertanggung jawab dalam proses pembentukan perda atau peraturan daerah. Selain itu, DPRD juga punya kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Nah, nggak cuma itu, DPRD juga punya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan daerah dan penggunaan APBD supaya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ini saya mengutip dari Rozak 2024. Salah satu peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah itu ada pada terlaksana fungsi penganggaran dan juga pengawasan. Lewat fungsi penganggaran, DPRD punya kewenangan untuk membahas, menyempurnakan, dan memberikan persetujuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD bersama kepala daerah. Nah, proses ini nggak cuma bersifat administratif, tapi juga bentuk konkret dari keterlibatan DPRD dalam menentukan arah prioritas pembangunan di daerah, termasuk alokasi dana untuk sektor-sektor strategis. Selain itu, DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan dan dianggarkan. Di konteks ini, DPRD punya tugas untuk mantau dan juga mengevaluasi pelaksanaan APBD dan memastikan bahwa kebijakan dan programnya itu, pembangunan itu yang dilaksanakan pemerintah itu sudah jalan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, pengawasan ini mencakup kegiatan pembangunan yang melibatkan 3 pihak, yaitu atau swasta, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Di sini mengutip pada Abu Nawas et al. 2023. Nah, tugas wewenang DPRD itu perlu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Secara normatif, DPRD itu punya peran strategis dalam pembentukan peraturan daerah, pengesahan APBD, dan juga fungsi pengawasan. Tapi, dalam prakteknya itu sering banget muncul berbagai permasalahannya, seperti kapasitas legislasi, ketergantungan terhadap eksekutif, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan. Nah, di sini contohnya adalah pembentukan peraturan daerah itu kerap berbasis pada kebutuhan masyarakat atau analisis yang memadai, sehingga banyak perda yang nggak diimplementasikan. Dalam pembahasan APBD, DPRD juga seringkali terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik dan juga pragmatisme anggaran, bukan pada efisiensi dan kebutuhan publik. Fungsi pengawasan juga sering banget tidak berjalan maksimal karena adanya kedekatan politik antara anggota DPRD dan kepala daerah yang ada potensi untuk mengurangi independen serta objektivitas DPRD. Dalam penelitian Jos Megel Harapan Sianturi 2014 menjelaskan bahwa hubungan antara anggota DPRD dan konstituen di daerah itu pemilihannya ngelibatin aspek komunikasi politik, interaksi langsung, serta mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Anggota DPRD itu harusnya bisa jembatanin aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan publik dan juga pendekatan yang transparan dan akuntabel. Tapi muncul pertanyaan antara rakyat atau wakil rakyat yang benar-benar berjalan dua arah atau hanya bersifat formal semata saja. Nah, di sini rasa juga pengumpulan aspirasi perlu dikaji untuk gimana sih pelaksanaan ini di lapangan itu dan sejauh mana aspirasi masyarakat itu bisa benar-benar diadvokasikan dalam kebijakan dan juga peraturan daerah. Nah, di praktiknya, berbagai tantangan itu seperti keterbatasan akses informasi dan bagi konstituen, terus kurangnya forum komunikasi yang efektif, serta pengaruh kepentingan politik itu bisa jadi hambatan kualitas hubungan itu. Nah, karena itu penting banget untuk memperkuat kapasitas anggota DPRD sekaligus meningkatin mekanisme partisipasi publik supaya hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat itu bisa berjalan secara efektif, responsif, dan juga saling menguntungin. Nah, contohnya itu dalam studi Adnika Nova Sigirot tentang DPRD Demak dan Bentayeng, keterlibatan anggota aktif di DPRD perempuan dalam mendorong kebijakan kesehatan perempuan baru itu bisa berjalan efektif saat ada kolaborasi erat dengan organisasi perempuan lain. Nah, hal ini sejalan dengan yang Mezi sebutkan bahwa representatif substantif itu memerlukan aktor yang kritis di dalam parlemen yang punya komitmen ideologis dan jaringan konstituennya itu kuat. Tapi hubungan antara sesama anggota DPRD maupun konstituen tetap menjadi aspek utama karena artinya peran aktor sebagai wakil rakyat kalau kualitas interaksi komunikasinya sama masyarakat yang diwakilinya, komunikasi politik dan mekanisme partisipasi masyarakat itu fondasi arca penting yang bisa menghubungkan antara aspirasi konstituen dan kebijakan publik. Dari perspektif kritis ini, hal ini tuh bisa menjadi masalah dalam rangkaian relasi formal karena seolah-olah hubungan ini tuh hanya dalam tren aja sebagai pengalaman administratif yang tidak bermakna satu sama lain. Nah, perlu waspada untuk makna legislatif dan representatif dari DPRD. Misal Mazei menyatakan bahwa efektivitas dalam lembaga legislatif itu ditentukan oleh kapasitas mereka dalam menjalankan representatif substantif, itu di mana kemampuan anggota legislatif itu bisa memperjuangkan kepentingan konkret dari konstituen mereka dalam bentuk legislasi dan kebijakan publik yang nyata. Nah, hal ini bukan hanya sekedar soal kehadiran simbolik, representatif simbolik aja atau kesamaan karakteristik sosial atau representatif deskriptif, tapi bagaimana wakil rakyat itu bisa bertindak secara aktif dan juga bertanggung jawab pada kebutuhan masyarakat yang mereka wakili. Nah, DPRD di Indonesia itu problem representatif substantif itu bisa dilihat jelas di mana dominasi kepala daerah terhadap proses legislasi itu
seperti banyak peraturan daerah yang berasal dari eksekutif, bukan inisiatif dari DPRD sendiri. Sebagaimana ditunjukkan oleh data dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumeneb, Mezi melihat kondisi ini tuh sebagai bentuk rendahnya performa legislatif dalam menjalankan fungsi substantifnya karena gagal memperjuangkan aspirasi masyarakat secara langsung. Nah, teori Mezi juga menekankan pentingnya constituency relations, yaitu relasi antara anggota legislatif dan juga konstituen yang seharusnya bersifat terbuka, partisipatif, dan juga berkelanjutan. Tapi dalam praktik DPRD itu hubungan ini tuh sering banget jadi formalitas dan hanya elit saja. Banyak anggota DPRD itu yang nggak jadi peran interaksi sebagai konstituen, sebagai proses dialog, melainkan hanya seremonial saja. Nah, kesimpulannya adalah dari makalah saya bahwa efektivitas representatif substantif anggota DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah itu masih lemah. Meskipun secara normatif DPRD itu punya kewenangan legislasi, tapi dominasi kepala daerah dan rendahnya inisiatif legislatif DPRD itu dalam hubungan kurang partisipatif dengan konstituen menjadi faktor utama. Menurut teori misal Meze, representatif substantif butuh komitmen nyata untuk merjuangin kepentingan rakyat. Tapi hal ini tuh bisa belum tercapai karena ada praktek politik transaksional, ketergantungan pada eksekutif, dan lemahnya akuntabilitas. Penguatan kapasitas legislasi, interaksi bermakna dengan masyarakat, dan reformasi relasi legislatif eksekutif diperlukan agar DPRD itu benar-benar bisa mewakili rakyat secara optimal. Nah, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.